Selamat pagi mahasiswa Bapak sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai mata kuliah medan elektromagnetik. Jadi, dimohon untuk mempersiapkan buku dan alat belajar lainnya ya. Oke, jadi pada materi pertama ini kita akan membahas mengenai saluran transmisi. Untuk pembahasan mengenai uraian fisik mengenai propagasi pada saluran transmisi. Nah, sebelumnya, Bapak ingin bertanya, apa ada yang tahu mengenai materi tersebut? Belum, Pak. Saya masih belum mengerti. Baik, jika kalian belum mengerti, mari simak materi video berikut. Kemudian di sini ada sebuah gambar ya yang menunjukkan rangkaian dasar untuk saluran transmisi, di mana memperlihatkan sinyal tegangan dan arus ya yang kita umpamakan dengan menutup atau membuka saklar. Nah, di sini merupakan rangkaian dari sebuah saluran transmisi tanpa rugi-rugi ya atau lossless. Ini diumpamakan pada gambar 1 ya, gambar ini. Jadi maksud dari saluran transmisi tanpa rugi-rugi ini ya, ini menyatakan bahwa semua daya yang disatukan pada ujung input ya, ujung input itu akan sama besar atau saluran itu akan sampai ke ujung output ya, tanpa sedikit pun berkurang ya. Nah, di sini ada sebuah baterai ya, yang baterai tersebut memberikan tegangan dengan satu daya sebesar V0. Nah, kemudian disambungkan ke input ya dengan menutup saklar, yaitu saklar S1. Nah, sesaat setelah saklar kita tutup, maka nanti tegangannya yaitu V plusnya itu akan sama besar V0 ya, jadi kita umpamakan ke dalam saluran. Nah, tegangan ini tidak muncul dalam sekejap di setiap titik pada saluran, melainkan nanti akan merambat, yaitu dari baterai menuju resistor beban yaitu R. Dimana di sini garis vertikal putus-putus ini menunjukkan muka gelombang. Ya, dimana pada gambar 1 ini merepresentasikan batas sesaat antara bagian saluran, ini batas sesaat ya, antara bagian saluran yang belum dan sudah dilewati oleh arus, yaitu sumbernya yaitu sebesar ini ya, ini arusnya. Nah, di sini pada gambar 1 ya menjelaskan apabila arus itu mengalir ya dan tegangan pada saluran, maka muka gelombang akan bergerak dari kiri ke kanan, yaitu dengan kecepatannya adalah V. Nah, saat mencapai ujung beban, seluruh atau sebagian dari sinyal, tegangan dan arus akan terpantul balik. Nah, di mana besar bagian sinyal yang terpantul itu akan bergantung pada beban yang tersambung ke saluran. Jadi bergantung pada besarnya beban. Gitu. Di sini merupakan sebuah model untuk saluran transmisi dengan menggunakan elemen-elemen yaitu kapasitor C dan induktor atau induktansi padu, induktor padu yaitu L, sebagai rangkaian berjenjang atau rangkaian pembentuk pulsa, yaitu diilustrasikan dengan pada gambar 2 ya, dimana jika kita hubungkan ya sumber tegangan dengan sebuah saklar, jadi ketika saklar ini kita tutup, maka arus akan mulai mengisi, yaitu mengisi L1, dan kemudian C ini akan menyimpan muatan.
Jadi nanti ketika C1 ini hampir penuh, maka arus akan mengalir ke L2. Nah, kemudian ketika L2 ini sudah mulai naik, maka dilanjut, yaitu akan C2 ini akan menyimpan muatan. Jadi begitu terus tahapannya ya. Nah, kemudian gimana nanti muka gelombang ini dapat diketahui di antara dua kapasitor yang bersebelahan ya. Nah, di mana nanti tingkat pengisian kedua kapasitor ini menunjukkan selisih yang besar ya. Nah, kemudian sinyal akan merambat lebih cepat ya. Jadi sinyal akan merambat lebih cepat jika nilai L dan C-nya itu lebih kecil, di mana hubungan antara induktansi dan kapasitansi itu berbanding terbalik dengan kecepatan sinyal. Nah, pada saluran transmisi tanpa rugi-rugi ini, persamaan matematis yang memperlihatkan atau menunjukkan nilai kecepatan gelombang itu ini. Persamaan bahwa V itu sama dengan 1 per akar L dikali C, mana L ini menyatakan induktansi, C-nya itu kapasitansi ya, atau kapasitor. Nah, jadi berdasarkan persamaan tersebut ya, kita bisa menentukan kecepatan gelombang dengan nilai L dan C. Ketika nanti nilai L dan C-nya semakin kecil, maka kecepatan gelombang yang dihasilkan juga akan semakin besar karena mereka berbanding terbalik. Oke, dimana L dan C ini dinyatakan untuk persatuan panjang gitu ya. Kemudian nanti jika rangkaian ini telah mengisi muatan gitu ya. Jadi nanti ketika kita meletakkan sebuah resistor di ujung, yaitu sebagai outputnya, apabila kita memainkan menutup atau membuka saklar ya, jadi kita putuskan via saklar, jadi saklar tersebut kita buka, nanti kapasitor yang dekat dengan ujung ya, kapasitor yang dekat dengan ujung ini itu akan melepaskan muatan ya. Jadi melepaskan muatannya itu ke resistor. Nah, nanti selanjutnya itu diikuti oleh resistor terdekatnya. Itu yang pertama adalah C3 melepaskan muatan ke resistornya, kemudian selanjutnya C2, selanjutnya lagi C1. Nah, ketika nanti rangkaian ini telah sama sekali kosong, dikosongkan muatannya, nah nanti yang terjadi adalah sebuah pulsa tegangan akan terbentuk, yaitu di resistornya. Nah, inilah alasan kenapa konfigurasi rangkaian berjenjang ini dikatakan sebagai rangkaian pembentuk pulsa. Ya. Nah, kemudian dari pembahasan video barusan, apakah kalian sudah mulai paham? Sudah Pak, kami sudah mulai paham. Baiklah, kalau begitu, Bapak lanjut materi berikutnya ya.